Sebelum acara dimulai, dengan hormat kami mohon kepada seluruh hadirin yang ada di dalam ruangan ini untuk men-silent atau mensenyapkan handphone yang sedang digunakan. Aksi nyata pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karangasem, diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Amlapura. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Amlapura, yang kami hormati narasumber kegiatan pada hari ini beserta rekan-rekan Dewan Guru yang berbahagia. Mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita mengaturkan puja pangastuti pamayi bagya pamanjali. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widi Wasa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari kami. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karangasem, Bapak Iko Mas Suputro Wiryani dan Bapak IKD Radiani, yang nantinya beliau akan menyampaikan pengimbasan aksi nyata hasil dari pendidikan guru penggerak dalam bentuk diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Amlapura. Dan selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu pelajar Pancasila, pengarahan Kepala SMK Negeri 1 Amlapura, pemberian materi, diskusi dan tanya jawab serta penutup. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demi kekhidmatan dan kelancaran kegiatan pada hari ini, kita akan mengawali dengan pembacaan doa. Untuk itu dengan hormat kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Om Awiyagnamastu Namo Sidam. Om Ano Badrah Kratawayantu Wiswata. Om Saraswati Namo Subham Paradya Kamarupini Vidya Rambam Karyasyami Sidir Bawantu Amasada. Om Yang Widi Yang Maha Agung, yang dipuja dengan nama suci Saraswati, pemberi anugerah ilmu pengetahuan suci dan penguasa seluruh isi alam. Keagunganmu meliputi seluruh isi jagat raya. Kami memujiamu dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata pendidikan guru penggerak. Semoga Yang Widi memberikan anugerah dan karunia kepada kami. Om Yang Widi Yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah pancaran sinar suci-Mu Yang Widi Yang Maha Cemerlang. Berikanlah tuntunan, bimbingan, perlindungan serta petunjuk jalan yang baik dan benar kepada kami, khususnya keluarga besar SMK Negeri 1 Amlapura, agar nantinya dapat senantiasa menyatukan pandangan, bangkit bersemangat membangun dunia pendidikan dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia menuju pendidikan yang berkualitas. Om Yang Widi Yang Maha Pengampun, ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami. Sucikanlah pikiran,
perkataan dan perbuatan kami. Semoga Yang Widi mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Sidiastu Tat Astu Astu Swahu. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu dimohon tetap berdiri, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Pelajar Pancasila diikuti oleh seluruh Humda. Pop. Tunggu dulu, pasang mic-nya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan
Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Kita dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala SMK Negeri 1 Amlapura. Kepada Bapak, disilahkan. Turunin. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Awilamastu Namasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu bagi kita semua. Ucapkan selamat pagi kepada seluruh undangan yang hadir hari ini, begitu juga narasumber dan pemandu acara. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kegembiraan untuk melaksanakan aktivitas sebagai insan pendidik di Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Amlapura. Pada hari yang berbahagia ini, kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Amlapura bisa terlaksana. Mudah-mudahan sampai berakhir kegiatan ini bisa kita serap sebagai sebuah referensi bahwasanya sudah saatnya insan pendidik di SMK Negeri 1 Amlapura pada khususnya, begitu juga para sahabat pendidik di satuan pendidikan yang lain, untuk kembali kepada roh dari sebuah proses pembelajaran di dunia pendidikan. Hari ini di sekolah kita di angkatan yang ke-7 ini ada calon guru penggerak Bapak Komang Suputro Wiryani dan Bapak Nadek Radiani. Mudah-mudahan ke depan banyak lagi calon-calon guru penggerak yang menghiasi, menguatkan fondasi dan sendi-sendi di SMK Negeri 1 Amlapura, sehingga imbas dari sebuah kegiatan yang begitu baik, sangat strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah, bisa memanusiakan siswa di seluruh Indonesia. Pola-pola pembelajaran yang pendekatannya kepada siswa sudah sepatutnya kita lakukan dari jauh-jauh hari. Dan hari ini, sekali lagi, 2 calon guru penggerak kita akan mengimbaskan hal-hal baik, praktek-praktek baik kepada kita semua, sehingga itu bisa dijadikan sebuah referensi, sebuah cermin. Kita balik kepada diri kita, apakah proses yang sudah kita lakukan sampai saat ini, apakah sudah memanusiakan siswa? Apakah kita bisa memberikan sebuah ruang kepada seluruh anak negeri, seluruh siswa, untuk bisa berekspresi sesuai dengan talenta, sesuai dengan minat, dan sesuai dengan harapan. Nah, di sini memang sebuah tanggung jawab dan tantangan besar bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia, pada khususnya di SMK Negeri 1 Amlapura. Apalagi kita mengelola siswa-siswa remaja yang akhir balik menuju dewasa. Tidak mudah untuk bisa menyentuh hati mereka, untuk bisa kita kawal terus harapan mereka dengan pola-pola kita. Nah, untuk itu, pada hari yang baik ini, kegiatan ini yang sangat baik, diseminasi budaya positif. Ayo kita temukan hal-hal positif, bahwasanya seluruh siswa kita adalah siswa yang baik. Dia juga ingin mendapat harapan mereka terwujud, datang ke sekolah untuk ngapain. Mereka semua punya mimpi, tapi kadang-kala mimpi mereka terpatahkan karena pola-pola pengajaran kita. Sudah saatnya kita berpikir positif, pendekatan kepada siswa yang mungkin dengan latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, latar belakang komunikasi, dan latar belakang lingkungan, membuat karakter
pemanusiaan manusia di dunia pendidikan. Itu potong kameranya itu masuk Pak. Batasan yang begitu jauh kita bisa dekatkan. Harapan yang kian menjauh, yang menuju sirna, bisa kita wujudkan, bisa kita hidupkan kembali. Itulah fungsi kita sebagai tenaga pendidik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada dua calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Amblapura untuk bisa memberikan, memaparkan, menyampaikan, untuk bisa kita jadikan pijakan bersama, sendi-sendi bersama. Kami ingin apa yang sudah didapat sebagai praktek baik, tolong diimbaskan. Pengetahuan tidak akan pernah habis. Semakin diimbaskan, dia akan tumbuh dan semakin luas. Akan berbeda dengan yang sifatnya materi. Nah, untuk itu saya berharap kepada dua calon guru penggerak jangan pelit untuk membangun sebuah komunikasi, Banyak-banyak ambil gambar. saling mengisi, saling memberi Sampai di antara tenaga pendidik. pinggir kiri. Tidak ada yang sempurna. Proses inilah yang membuat kita akan menjadi lebih baik. Sekali lagi, ayo jadilah motivator, jadilah fasilitator kepada kami yang belum berhasil menjadi calon guru penggerak walaupun sudah mengikuti seleksi, dan bagi yang guru yang belum, jangan pernah diam. Ayo kita tunjukkan kita mampu. Peluang itu ada. Jangan sampai peluang itu disia-siakan sehingga orang lain yang mengambil peluang itu. Peluang tidak akan pernah datang dua kali, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan. Jadi diseminasi kebiasaan positif di SMK Negeri 1 Amblapura dengan ini saya nyatakan Itu ada Pak. dibuka. Terima kasih. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan rahayu untuk waktu yang kebaik. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan menuju ke acara inti kegiatan pada hari ini, berupa diseminasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh moderator kegiatan kita pada hari ini, Bapak Igede Subrani. Untuk itu, kesempatan saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih kepada pembawa acara, baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan rekan calon guru penggerak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam rahayu untuk kita semua. Baiklah, kita telah tiba saatnya pada sesi utama atau si pokok kali ini, yaitu pemaparan materi dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Amblapura, yaitu ada dua pemateri dari calon guru penggerak Kabupaten Karangasem, yaitu Bapak IKD Radian SPD dan Bapak Ikomang Suputra Wurian SST PAR. Jadi untuk kesempatan pertama, langsung saja kepada Bapak IKD SPD, ada 20 menit waktu untuk Bapak memaparkan materi. Jadi ada 3 materi yang akan disampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal.
Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Serta materi ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ada 15 menit untuk waktu tanya jawab. Jadi waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Kadedarian SPD untuk melakukan pemaparan materi. Silakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Warna Nugraha bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang sudah berpartisipasi mendukung kegiatan diseminasi budaya positif yang sebagai aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 7 kami berdua di sekolah ini. Untuk biar lebih leluasa, saya akan berdiri aja ya Bapak Ibu ya, biar lebih semangat. Bapak Ibu, sebelum dimulai, alangkah baiknya biar bisa mengencangkan otot-otot kita, saya mohon berdiri dulu semuanya Bapak Ibu ya. Peserta ya, berdiri semuanya. Tidak speaking dulu sebentar. Kalau saya bilang belajar Pancasila, Bapak Ibu bilang hebat ya. Kalau saya sebut merdeka belajar, Bapak Ibu bilang keren. Tangannya dikepalkan ya. Ya, sama-sama ya. Belajar Pancasila hebat. Merdeka belajar keren. Diulang sekali lagi ya. Belajar Pancasila hebat. Merdeka belajar keren. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gede Subrate selaku moderator, pertama kami sampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata kami di Guru Penggerak Angkatan 7 baru sebagai calon ya. Adapun nanti materinya nanti akan kami sampaikan terkait disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu, biar acara kita sepakati bersama, mari kita adakan kesepakatan kelas dulu sebelum dimulai ya. Mudah-mudahan Bapak setuju. Kalau tidak setuju bisa mengacungkan tangan. Yang pertama, ya hadir 10 menit sebelum sesi dimulai. Ya mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan ya, sudah setuju. Nah, kemudian mengikuti semua sesi secara penuh dari pembukaan sampai dengan penutupan. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Sekali lagi? Oke. Kemudian aktivitas menelpon dan SMS bisa dilakukan namun di luar kelas. Nah, kemudian tidak merokok, jelas ya, berperan aktif pada setiap sesi kegiatan. Saya tanyakan dulu dari 1 sampai 6 bagaimana Bapak Ibu, setuju? Baik, terima kasih. Nah, jika karena suatu hal tidak dapat mengikuti sesi, mohon melapor kepada penyelenggara. Ya. Nampaknya kita sepakati dulu ini ya, sepakat ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, inilah materi kita. Yang pertama adalah
disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan kami itu lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi kami hanya yang akan mendiseminasikan apa yang kami dapatkan selama mengikuti pelatihan, baik secara daring yang mengikuti pendidikan, ada daring dan luring di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Jadi mari kita saling berbagi, sharing. Bapak Ibu mungkin banyak lebih tahu, apalagi Bapak Ibu banyak guru senior di sini. Mari kita berbagi. Bapak Ibu punya, saya minta. Saya punya yang berbeda dengan Bapak Ibu, saya akan berbagi. Setuju Bapak Ibu ya? Ya. Mari kita lanjut. Ya. Nah, yang pertama, guru adalah petani, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti terkejut ya, kok guru dikatakan petani? Saya guru loh, guru profesional mengantongi sertifikat, kok saya dikatakan petani? Begini Bapak Ibu, kenapa guru diibaratkan sebagai seorang petani? Petani itu tugasnya apa Bapak Ibu? Apa hanya mencangkul saja? Ya, menanam terus merawat. Ya, itu akhirnya muaranya adalah memanen. Ya, itulah. Jadi kenapa guru disebut sebagai, diibaratkan sebagai seorang petani? Tapi jangan Jadi lewat, petani itu tugasnya adalah jangan lewat memelihara sampai di tanaman yang akan ditanam, mengolah tanah, mulai dari pengolahan tanah, meningkatkan diversifikasi pertanian, pemupukan, menyemai, menyiangi, pembibitan, pemeliharaan. Nah, kemudian ada tanaman-tanaman pengganggu, itu dicabut. Kasih sayang petani inilah yang kita ilhami dari seorang guru. Kalau ada hama pengganggu, dibasmi. Kalau ada tanaman pengganggu juga dicabut sampai tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Nah, itulah kita Bapak Ibu. Guru juga kita harapkan demikian. Seorang guru akan membimbing, mendidik anak-anak didik kita dengan sabar. Bagaimana caranya untuk membimbing, mendidik, melatih agar mereka bisa berkembang, bertumbuh, dan berhasil. Nah, jadi sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam Bapak Ibu. Sekolah kita ibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Inilah lahan kita. SMK Negeri 1 Amlapura adalah lahan kita untuk menyemai benih-benih pendidikan untuk siswa kita. Nah, untuk itu kita mestinya ciptakan lingkungan yang positif Bapak Ibu. Lingkungan yang bagaimana yang positif? Ya, penanaman disiplin yang bisa kita lakukan setiap saat. Kemudian di depan sudah kita pajang ada budaya positif kebiasaan 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu salah satunya. Maka dari itu kita ciptakan lingkungan yang positif. Kembali saya jelaskan bahwa guru itu adalah petani. Jadi petani ini kalau kita ingin menanam padi, maka kita harus kondisikan bahwa tanaman padi itu senang hidup di air. Habitatnya di air. Jangan kita samakan seperti menanam jagung yang habitatnya di lahan kering. Berbeda tentunya Bapak Ibu. Maksud dari apa yang saya sampaikan ini mungkin Bapak Ibu sudah paham. Ya, kalau kita ingin mendidik siswa, kita harus sesuaikan dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Itu. Tetapi setelah kita pelihara tanaman ini, dipelihara, disemai, dipupuk,
sampai bertumbuh, pasti akan kita sesuaikan dengan kodratnya. Anak-anak juga demikian. Sekuat-kuat kita memelihara tanaman padi, tidak mungkin akan tumbuh menjadi tanaman jagung. Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Benar Bapak Ibu ya? Ya, sebagus-bagusnya kita memelihara tanaman padi, tidak mungkin akan dia tumbuh tanaman yang lain. Dia akan tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu tanaman padi juga. Inilah yang menjadi filosofi pendidikan, tokoh pendidikan kita yang terkenal di Indonesia. Siapa namanya Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Benar sekali. Jadi Ki Hajar Dewantara sejak dulu sudah berjuang terkait dengan pendidikan. Beliau mengibaratkan guru itu sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Jadi mari kita ciptakan lingkungan positif di sekolah kita. Nah kemudian dari kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita lakukan di sekolah ini nanti akan membentuk sebuah budaya positif seperti apa saya sampaikan tadi, budaya positif. Apa itu? Nanti kita akan berikan bagaimana disiplin positif, bagaimana nilai kebajikan universal, restitusi maupun posisi kontrol. Nah ini saya akan sampaikan sebentar disiplin positif, nilai kebajikan universal sampai pada keyakinan kelas. Materi berikutnya restitusi nanti ada Pak Komang. Nah, adapun disiplin positif nanti kita tadi sudah menyanyikan bersama-sama profil pelajar Pancasila. Jadi itu semangat sekali kita ya, pelajar Pancasila. Jadi banyak sekali di negara yang lain juga punya kebajikan universal yang lain. Kalau kita di Indonesia, kita dengung-dengungkan sekarang adalah pelajar Pancasila. Di Bali, apa kita punya kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal? Punya ya, di Bali. Contohnya apa ya Bu? Apa yang kita patut teladani di Bali terkait dengan kebajikan? Ya, Tatuamasi. Ya, Tritekarana banyak sekali. Termasuk Triparata ya. Pak Sweto mungkin tahu Triparata, Asif Budia Bakti sebagainya. Termasuk Trikaya Parisudo. Banyak sekali kalau kita di Bali. Nah, itu merupakan wujud dari kebinekaan Pak Ibu. Jadi sudah sesuai dengan dimensi kebinekaan. Kebinekaan inilah adalah kekayaan sebagai khasana budaya. Inilah kaitannya dengan nilai kebajikan. Nah, yang pertama disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang menjadi motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Inilah yang kita harapkan di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi kita tidak ingin murid itu disiplin, belajar dan sebagainya karena takut dengan hukuman. Kita tidak ingin murid itu belajar dan sebagainya karena ingin mendapatkan penghargaan, karena sifatnya sementara, Bapak Ibu. Yang kita inginkan adalah membentuk dari dalam diri mereka motivasi intrinsik akan berdampak panjang. Tidak hanya sampai mereka tamat di sini, begitu saja hilang, tapi sampai mereka bekerja, melanjutkan kewajiban dan swadharmanya di masing-masing pekerjaan yang mereka geluti. Jadi inilah kita harapkan di dunia pendidikan sekarang. Kita ingin membentuk karakter mereka agar mereka mengerjakan sesuatu, berprestasi dan sebagainya, bukan karena takut hukuman, bukan juga karena
ingin mendapatkan penghargaan, tapi mereka kita tuntun untuk memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang yang tidak terpengaruh dengan ada hukuman atau hadiah. Bapak Ibu, saya dilanjutkan ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, jadi nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan sepakati bersama. Seperti apa yang disampaikan tadi, kalau kita di Bali banyak sekali punya. Nilai kebajikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Ngomong masalah profil pelajar Pancasila, tentunya Bapak Ibu sudah tahu ada 6 dimensi. Apa saja Bapak Ibu? Salah satunya apa? Ya, gotong royong bagus sekali ya, Bu Santi. Apa lagi selain gotong royong? Yang pertama dulu Bapak Ibu. Yang pertama, yang paling atas adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Ketiga adalah bernalar kritis. Keempat adalah berkebinekaan global. Kelima adalah tadi disebut oleh gotong royong. Terakhir adalah kreatif. Ya, kreatif. Oh, belum saya tayangkan ya. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi masing-masing ini nanti akan dijabarkan dan sudah kita lakukan bersama-sama kemarin terkait dengan kearifan lokal dan budaya demokrasi, baik, suara demokrasi. Lanjut, motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ada 3, kita jabarkan. Yang pertama, motivasi seseorang itu pastinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, kalau pikir-pikir benar juga ya. Kadang-kadang kita termotivasi biar menghindari biar kita nyaman gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Benar juga ya, kebanyakan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi ini yang karena ini akan kekal, inilah kita harapkan perlu kita tanamkan di siswa. Mereka melakukan sesuatu, berprestasi, belajar keras, bukan hanya untuk menghindari hukuman, bukan hanya untuk mendapat penghargaan, tapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah, untuk itu sekarang ada pertanyaan seperti ini. Ya, menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi, motivasi apakah saat ini paling banyak mendasari perilaku siswa di sekolah? Motivasi apa? Dari ini. Nah, di antara 3 ini. Coba kita analisis. Kita sudah sering ya masuk kelas. Kira-kira kalau kita jujur kita akui, ya, kebanyakan murid itu kenanya di mana dia? Kedua ya, untuk mendapatkan imbalan. Tapi untuk menghindari kenyamanan ada nggak? Ada. Mereka tidak suka tuh dipanggil, kemudian disuruh berdiri di lapangan dan tidak senang mereka, makanya kadang-kadang berusaha untuk disiplin. Yang ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi bagaimana caranya? Marilah kita ya sama-sama bagaimana cara mendidik karakter siswa agar mereka punya yang ketiga ini. Memang susah kita gerakkan, tapi mari kita mulai dari diri sendiri. Ya,
Apa buktinya? Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Di kelas misalnya, kemudian saat kita di lapangan mengumpulkan siswa, anak-anak itu sebenarnya dia ingin mendapatkan pujian juga, menghindari hukuman dan ingin mendapatkan penghargaan. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah ini agak berbeda Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membedakan apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Dan ada terakhir adalah restitusi. Jadi restitusi adalah cara membimbing siswa, mengarahkan siswa kepada penyadaran, kepada keyakinan yang mereka tahu dan mereka yakini. Pertama hukuman. Siswa itu belajar menyembunyikan kesalahan. Benar nggak? Benar ya. Siswa, ini guru BK-nya Pak Juri sudah sering membina anak. Ternyata banyak siswa itu karena sering diberikan hukuman, mereka belajar menyembunyikan kesalahan. Ini mungkin efek sampingnya ya. Mungkin efek sampingnya, tapi tidak semua seperti itu. Kalau kita kasih konsekuensi, siswa anak belajar taat kepada peraturan. Ya, kayaknya benar ya. Kalau konsekuensi itu siswa akan taat pada peraturan. Sedangkan kalau restitusi, mungkin ini yang terbaik. Siswa anak belajar itu memecahkan masalah. Karena restitusi itu kembali kita gali-gali. Kalau kamu seperti ini, kelulusan seperti ini, bangun kesiangan, datang terlambat, sering alfa, apakah tindakan kamu ini sesuai dengan target sekolah enggak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Mungkin Pak Guru BK, Pak Juri sering seperti itu ya. Pertanyaan lanjutan, oh ternyata ya, itu tidak sesuai. Akhirnya mereka akan sadar sedikit demi sedikit sadar. Nah sekarang coba Bapak Ibu bedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Ini saya punya tabel seperti ini. Ya. Boleh pikirkan sejenak Bapak Ibu, dibaca di depan. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa? Konsekuensi. Ya, ada perbedaan pendapat? Kayaknya ini tergantung. Nah, ini untuk anak didik tingkat apa? Kan gitu ya. Kalau anak didik tingkat SD, mereka kan baru tahap belajar menulis. Kalau mereka anak SD, ini merupakan konsekuensi. Karena mereka kan tahap belajar menulis ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Akhirnya apa? Mereka akan belajar menulis. Kalau ini tingkat SMP dan SMA, ini merupakan hukuman. Karena dia pasti sudah bisa nulis. Sekarang dihukum begitu, disuruh begitu kan hukuman. Nah sekarang yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan. Nah ini jelas, kalau sudah lari berarti hukuman. Nah kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Karena mejanya akan bersih. Jadi konsekuensi itu dengan hukuman apa bedanya? Konsekuensi itu apa? Ya, lebih kepada dia positif, lebih mengarah ke positif ya, mengarah ke positif. Nah kemudian ini, murid diminta untuk push up 15 kali, jelas ini adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi bisa kita bedakan ternyata ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Waduh, hukuman ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, mereka tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Untuk saudara kalau tarian waktu masih tersisa 5 menit lagi. Terima kasih Pak De. Jadi seperti itulah perbedaannya. Nah ini restitusi Pak Ibu. Nanti akan lebih jauh akan dijelaskan oleh Pak Komang.
Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, lagi sedikit. Ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu. Sebelum dimulai pembelajaran, kita buat keyakinan kelas agar mereka pada saat melanggar, kita bisa ingatkan mereka. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu merupakan pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Contohnya adalah ini. Ini yang pertama. Ini keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, dibuat yang bisa kita hafalkan, yang bisa anak-anak hafalin, jangan terlalu panjang. Yang kedua ini contohnya, bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain dalam barang miliknya, berkomitmen, kemudian senantiasa membantu. Nah, ini yang ketiga, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Jadi itulah harus kita sadari, Bapak Ibu. Kita harus buat keyakinan kelas dulu agar kita bisa nanti merekonstruksi lagi apa yang sudah mereka yakini, yang sepakati dengan secara bersama-sama di kelasnya dan bersama guru juga. Ya, demikianlah Bapak Ibu terkait dengan materi budaya positif. Untuk waktu saya serahkan kepada moderator dengan acara tanya jawab. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu kepada pemateri Bapak Kadora Dianosili yang telah memaparkan sangat gamblang dan sangat jelas sekali. Yang dengan materi yang dibawakannya adalah tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal, nilai motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya yang terakhir tadi adalah keyakinan kelas, di mana menurut beliau kita semua di sini adalah seorang guru yang ibaratnya adalah seorang petani. Jadi meskipun kita sudah mengantongi sertifikasi, tetapi kita sesungguhnya juga adalah petani, di mana sekolah, di mana sebagai tempat kita untuk kesehariannya merupakan lahan untuk bercocok tanam, ada benih yang kita semai di sana. Selanjutnya ada motivasi mendasar bagi seorang guru yang harus ditanamkan kepada siswa. Selanjutnya hukuman PS konsekuensi. Dan terakhir harus ada keyakinan kelas untuk mencapai goal yang kita inginkan, baik dari kita satu guru maupun kepada siswa. Demikian pemaparannya. Dan selanjutnya ada 15 menit Bapak Ibu peserta untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin belum bisa dipahami atau belum jelas kepada pemateri Bapak Kadora Radian SPT. Untuk itu disilakan 3 penanya yang pertama. Siapa kira-kira dari Bapak Ibu peserta? Tolong angkat tangan. Silakan Bapak Ibu. Ya, dari Ibu Mumpung RWK ya, disilakan pertanyaannya. Baik Bapak sebagai moderator, terima kasih atas waktunya. Nanti saya ulang lagi ya. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Gede Subrate, dan juga Pak Radiana ya. Saya bertanya, kita di sini kan punya tokoh pendidikan ya di Indonesia yang terkenal yaitu Ki Hajar Dewantara. Tentunya filosofinya sangat relevan kita gunakan. Apa hubungan filosofi
Jajar Dewantara dengan konsep budaya positif. Itu saja, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih penanya dari Bu Budi kepada pemateri Pak Kadera Buanu. Kita respon satu persatu ya Pak Kadera. Ya, karena waktunya langsung saja. Langsung ya. Yang pertanyaannya adalah hubungan filosofi dari tokoh pendidikan kita, Bapak Jajar Dewantara, dengan konsep budaya positif yang ada di sekolah. Demikian pertanyaannya, silakan ditanggapi Pak Kadin. Baiklah, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih juga pada Bu Budi ini sudah menanyakan terkait dengan kaitan antara filosofi dengan budaya positif. Bagus sekali. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan kita. Menurut beliau, pendidikan itu adalah menuntun seluruh kodrat anak untuk memperoleh kesenangan, kebahagiaan, dan tentunya adanya kemajuan. Nah, karena beliau itu memberikan nilai filosofi menuntun berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi seperti yang disampaikan tadi, beliau punya trilogi yang sangat terkenal yang bisa kita jadikan panutan sampai sekarang ini, dan sudah menjadi tulisan di logo itu salah satunya ya, logo Tungguri Andayani. Yang pertama mungkin Bapak Ibu yang lain ingat, Ingarso Sung Tulodo. Kalau di bahasa Bali Tulate, itu mirip-mirip Pak ya. Ing Madyo Mangun Karso, dan terakhir adalah Tungguri Andayani. Di depan menjadi teladan, yang di tengah apa Bapak Ibu? Ing Madyo Mangun Karso. Di tengah-tengah menjadi penyemangat yang Tungguri Andayani mendorong. Jadi itulah kaitannya. Itu bisa kita jadikan budaya positif yang adiluhur yang sudah diwariskan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Dia juga mengatakan bahwa kita mengajar anak di sekolah ini mulai dari membimbing, melatih, mendidik itu sesuai dengan kodratnya. Jadi seorang anak yang kita bimbing ini tentunya punya karakter yang berbeda-beda. Makanya kita harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Itulah maksud dari Ki Hajar Dewantara. Kalau kita menanam padi, jangan samakan caranya dengan menanam jagung. Bagus sekali filosofinya. Karena karakter padi dengan jagung itu berbeda. Padi lahan di lahan basah, jagung di lahan kering. Umurnya juga berbeda. Berapa umur jagung Pak Wikanan? Berapa hari umur jagung? 3 bulan. 4 bulan. Hampir sama dengan padi. Berbeda juga, berbeda. Nah, makanya dari itu kita tuntun anak ini dan berdasarkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi trilogi Ki Hajar Dewantara inilah kita bisa jadikan sebagai panutan budaya positif. Sebagai seorang guru, kita menuntun dan menuntun. Nah, demikian Bu Budi ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin waktunya masih, silakan Pak Edi. Demikian Bu Budi penjelasan dari Pak Kadin tentang pertanyaan dari Bu tentang hubungan filosofinya Pak Hajar Dewantara dengan konsep budaya positif di sekolah. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan dari Ibu Kristi. Silakan Ibu Kristi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang terhormat moderator dan pemateri 1 dan pemateri 2. Untuk pemateri 1, izinkan saya bertanya
itu bagaimana sih peran guru penggerak sebagai menularkan ke guru-guru lain kebiasaan-kebiasaan budaya positif yang dijelaskan tadi. Karena kan ada juga mungkin seperti saya, mungkin guru kan tidak selalu, maksudnya ada saja, karena kami kan manusia juga ada batas kebiasaan positif dan negatifnya. Jadi bagaimana sebagai guru penggerak itu menularkan kebiasaan budaya positif kepada guru-guru lain dan kepada siswa atau siswi di lingkungan sekolah di sekolah kita. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada penanya Ibu Kristi, kepada Pak Kader Hadiana SPD. Jadi pertanyaannya adalah peran apa yang dimainkan oleh guru penggerak itu ya, calon guru penggerak untuk menularkan nih kayak penyakitan ini ya, menularkan ke guru lain jadi praktek-praktek baik gitu ya pada guru yang lain. Silakan Pak Kadin. Bagus sekali, terima kasih Pak Kadin, Bu Kristi. Jadi pertanyaannya, kami di CGP calon guru penggerak, jadi bagaimana caranya menularkan begitu ya. Sebenarnya kita di CGP Pendidikan Guru Penggerak, kita itu berkolaborasi Bu, berkolaborasi. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita mulai dari diri sendiri. Caranya adalah bagaimana Ibu bisa tergerak, bagaimana Ibu bisa luluh hatinya. Kalau melihat saya misalnya saya dulu lihat, saya nih Pak Radia ini guru penggerak, calon guru penggerak gitu. Nah, kita mulai dari diri sendiri. Tentunya bagaimana kita memulai diri sendiri dulu, mulai dari ya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas. Nah, kemudian kita bimbing diri sendiri dulu. Bagaimana kita melaksanakan aturan-aturan, bagaimana kita meyakini nilai-nilai baik positif dan kita laksanakan. Apa yang saya katakan itu harus juga tidak bertolak belakang dengan apa yang saya lakukan. Itu saja caranya. Mulai dari diri sendiri. Kalau sudah dari diri sendiri mulai, nanti rekan-rekan mungkin akan melihat rekan lain dan sebagainya. Karena kita kan sudah sama-sama dewasa, Bu. Sudah sama-sama dewasa dan sudah biasa mengajar mendidik siswa. Jadi cara untuk menularkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di kelas misalnya. Kalau saya dengan serumpun matematika, misalnya saya akan berkolaborasi dengan guru matematika yang lain terkait dengan pembelajaran, proses pembelajaran untuk mengajarkan materi ini bagaimana caranya biar cepat anak-anak mengerti. Tentunya berkolaborasi. Itu yang kedua, Bu. Yang pertama mulai dari diri sendiri, yang kedua adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian saling mengisi. Seperti tadi, saya punya, saya berbagi. Ibu punya, Bapak Ibu punya, Bapak Ibu juga harus berbagi pada saya. Saling mengisi, mulai dari diri sendiri, bersikap. Contoh Bapak Ibu, saya menyuruh anak untuk cukurannya rapi, ya Pak Juri ya. Saya harus rapi dulu, saya harus cukur dulu. Saya yang harus rapi dulu. Bagaimana saya menyuruh anak kalau saya sendiri tidak ada pada itu? Itu mulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah kolaborasi. Dan tentunya kita berusaha, Pak Ibu. Kita manusia, tidak luput dari kesalahan. Tapi berusaha untuk memberikannya terbaik dan menuntun murid ini memerdekakan anak, menuntun anak itu untuk belajar sepenuhnya. Jadi memerdekakan anak. Ada istilah berpihak pada murid. Itulah yang keempat. Jadi berpihak pada murid. Mungkin itu ya Pak. Ya. Dari Bu Kristi bagaimana? Ya. Tepuk tangan atas tanggapan yang tadi diberikan oleh Pak Kabara SPD atas pertanyaan yang datang dari Ibu Kristi tentang peran calon guru penggerak ya.
Jadi itu dimulai dari mana? Ya harus dengan kolaborasi dari diri sendiri, ya paling tidak kan satu kata dengan perbuatan, tidak PHP gitu. Datang dan hadir tepat waktu, kalau jam 7 gurunya bilang pada siswanya, ya harus gurunya juga harus lebih awal dari itu. Masa ada sisa waktu lagi 2,5 menit, kira-kira masih bisa satu pertanyaan lagi? Masih ada? Oh ya, dari Pak Jurut, disilakan Pak. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak yang bertanya. Oke, pertanyaan saya adalah ketika kita menangani anak remaja, siswa remaja ini melanggar aturan, tidak bertanggung jawab, tak jarang perasaan kita tentu akan marah, kesal, jengkel, dan emosi negatif. Bagaimana cara sebagai guru untuk meregulasi emosi agar ketika menangani siswa tidak didominasi oleh emosi negatif dan lebih menggunakan alat? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Juri atas pertanyaannya. Pak Kadiradiani, pertanyaan dari Pak Juri adalah cara Bapak juga untuk apa yang lebih tepatnya mungkin mengelola ya. Kalau meregulasi itu kan membuat sistem aturan main ya, mengelola barangkali atau meminit emosi kita ketika kita melihat ada siswa yang melanggar gitu ya, itu ya. Silakan Pak Kadi. Terima kasih Pak Juri, bagus sekali ini. Bagaimana kita mengelola emosi gitu ya Pak. Ya, sekali lagi Pak, Bapak Ibu. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari diri sendiri. Kita kan punya, setiap manusia itu punya kecerdasan. Ada intelijensi, kecerdasan spiritual, ada salah satunya adalah kecerdasan emosional. Nah itulah harus kita kelola. Hadapi dengan senyuman Pak. Seperti lagu, hadapi dengan senyuman. Jadi kembali kita guru sebagai petani. Jadi kita sebagai petani. Saya petani misalnya. Saya menanam padi. Terus ada tanaman pengganggu banyak, gulma banyak. Ada belalang, ada kakul juga makan padi saya gitu. Nah, karena saya merasa sudah pekerjaan saya ini petani, mana mungkin saya akan emosi. Kalau pekerjaan saya petani emosi begitu kan, setiap saat saya emosi nanti stres saya, kan begitu Pak, stres saya. Karena itu merupakan suatu pekerjaan yang kita harus ikhlaskan, kita harus lakoni. Kalau ada tanaman pengganggu gulma, ya bagaimana caranya? Kalau tidak bisa dengan tangan manual, sekarang ada teknologi dengan mencabut. Kalau ada misalnya hama pengganggu lainnya, tikus, kakul misalnya, yang makan tanaman kita, ya bagaimana solusinya? Kakul itu takut dengan apa? Tikus itu takut dengan apa? Apa dengan cara alami? Dengan rantai makanan misalnya. Kakul itu apa musuhnya? Itu yang kita datangkan. Tikus itu apa musuhnya? Itu kita datangkan. Itu salah satu cara alami. Begitu juga dengan siswa. Emosi. Misalnya anak-anak ini sudah berulang-ulang dia melanggar, sudah datang terlambat, terus tidak masuk, kemudian dipanggil, disuruh ke ruang guru juga tidak hadir, berulang-ulang. Saya juga punya anak didik salah satu seperti itu. Ya, saya tidak sebut namanya, mungkin Pak tahu ya kan mungkin. Jadi bagaimana kita mengelola emosi kita? Karena ini adalah pekerjaan kita bersama. Ini pekerjaan Pak. Kalau setiap pekerjaan kita emosi dan sebagainya, nanti lama-lama kita yang akan semakin tua, cepat tua jadinya. Makanya jawabannya adalah hadapi dengan senyuman. Kita kelola emosi. Seperti tadi petani itu kalau setiap saat dia mengeluh, akan bertahun-tahun selamanya akan mengeluh. Karena pekerjaannya itu. Besok lagi nanam lagi ada lama sebagainya. Kapan dia akan senang? Dia akan senang, dia lakoni, ada pengganggu, kita cari lawannya. Begitu juga murid, kalau senangannya apa? Kita juga harus telusuri karakternya. Karakter orang anak ini apa sih? Apa senang dipuji?
senang acung, senang dipuji, sekali-kali kita ikutilah kemauan, puji sekali-sekali. Atau senang bagaimana dia? Inilah nanti jawabannya lebih rinci ada di restitusi ya Pak Mamang ya. Restitusi nanti jawabannya. Ya demikian Pak. Semoga bisa setidaknya walaupun belum puas dengan jawaban saya, nanti ada tambahan, ada jawaban di restitusi ya Pak Mamang ya. Ya, silakan. Ya. Pak De. Demikian Pak Yuri atas pertanyaan yang Pak sampaikan kepada Pak Adi Dardiano tentang cara mengelola emosi kita. Tepuk tangan dulu untuk pemateri kita yang hebat hari ini, calon guru penggerak dari Kabupaten Karangasem tahun 2023 angkatan yang ke-7 ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, saya sangat tersentuh dengan penyampaian Pak KD. Karena apa? Karena dulu saya mendengar guru itu ibaratnya seperti artis atau aktor gitu ya. Tapi hari ini itu sedikit sedikit berubah paradigmanya. Guru sekarang sebagai petani gitu. Kenapa guru itu sebagai aktor atau aktris? Karena untuk bisa menarik perhatian siswa, guru itu harus berpenampilan yang baik. Jadi itu yang penting, makanya disebut dengan artis atau aktor. Nah sekarang justru guru itu sebagai petani karena memang mengemban amanah yang sangat mulia, menjadikan manusia yang lebih manusiawi. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang meriah kepada pemateri kita hebat yang hari ini Pak Karyawan yang SPD. Disilakan Pak untuk kembali ke tempat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Silakan. Selanjutnya Bapak